Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai listrik statis ya. Pertama sekali kita bahas dulu apa itu listrik statis. Listrik statis itu di sini ada kata statis dan listrik ya. Statis itu artinya tetap atau diam. Listrik itu nanti adalah sejenis muatan listrik ya. Nah, jadi kalau dibilang listrik statis berarti nanti muatan listrik ya. Muatan listrik yang diam pada benda. Nah, ini namanya listrik statis ya. Jadi di sini kita perlu tahu yang pertama jenis muatan ya. Jenis muatan listrik. Nah, jenis-jenis muatan listrik itu adalah 3 nanti ya. Yang pertama ada namanya proton. Nah, proton itu bermuatan listrik positif. Yang kedua ada namanya elektron ya. Elektron itu bermuatan negatif. Dan yang ketiga ada namanya neutron. Sedangkan neutron itu adalah tidak bermuatan. Nah, ketiga muatan ini berada pada atom ya, berada pada atom. Apa itu atom? Atom itu adalah partikel terkecil penyusun materi ya. Itu namanya atom. Nah, jadi atom itu disitulah terdapat si proton, elektron, dan neutron. Nah, susunan atom sendiri terdiri atas ada inti dan ada kulit ya. Nah, di inti ini diisi oleh si proton dan neutron, sedangkan di kulit nanti diisi oleh si elektron yang bergerak mengelilingi inti ya. Nah, jadi kalau digambarkan bentuk susunan atom itu seperti tata surya ya. Bentuknya seperti susunan tata surya. Nah, seperti apa itu? Di sini ada inti. Nah, terus di inti ini ada tadi si proton dan neutron diam ya. Baru nanti di elektron berada di kulit ya, bergerak mengitari inti atom. Seperti itu dia ya. Nah, itu dia bentuk daripada atom itu sendiri. Nah, kita lanjut lagi. Bagaimana interaksi antara dua muatan? Interaksi antara dua muatan ini hanya ada dua jenis. Jika, nah di sini nanti jika muatannya yang didekatkan sejenis dan yang tidak sejenis ya, tidak sejenis. Kalau didekatkan sejenis, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah gaya tolak menolak ya. Tolak menolak. Sedangkan yang kalau tidak sejenis akan terjadi namanya gaya tarik menarik. Nah, seperti itu dia ya. Misalnya seperti ini ya. Misalkan kalau di sini ada muatan positif, kita dekatkan dengan muatan positif,
maka nanti akan terjadi gaya tolak ya. Muatan pertama ini akan bergerak ke kiri, sedangkan muatan kedua ini akan bergerak ke kanan. Mereka tidak akan bisa bersatu ya. Sedangkan nanti kalau di sini ada positif, kita dekatkan dengan negatif muatannya, maka nanti muatan yang pertama ini akan bergerak ke kanan dan muatan yang kedua ini akan bergerak ke kiri, dan mereka akan saling tarik menarik ya. Benda bermuatan listrik. Pada umumnya benda akan bersifat netral, tapi benda itu bisa jadi bermuatan jika ada perubahan muatan pada benda tersebut ya. Jadi benda bermuatan listrik itu bisa 3 jenis ya. Yang pertama bermuatan positif, yang kedua bermuatan negatif ya, dan yang ketiga netral ya. Nah, jadi benda dikatakan bermuatan positif jika jumlah itu sigma ya, jumlah si proton lebih banyak daripada jumlah si elektron. Nah, sedangkan bermuatan negatif jika berarti yang lebih banyak adalah si elektron ya. Jumlah si elektron lebih banyak daripada jumlah si proton ya. Nah, netral berarti jumlah si proton sama dengan jumlah si elektron ya. Contoh gejala kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi di sini pernah kita melihat bahwa ketika kita gosok sisir plastik atau yang berbahan plastik ya, kita gosok dengan rambut yang kering, nanti sisir plastik itu dapat menarik sobekan kertas. Itu kenapa? Nah, ini salah satu gejala kelistrikan ya. Nah, penyebabnya adalah jadi ketika sisir ya, pada awalnya sisir dan rambut adalah netral ya. Jadi misalnya di sini saya gambar ada sisir dan rambut ya, sama-sama netral, di mana mereka memiliki jumlah proton dan elektron yang sama ya. Nah, di sini juga si rambut memiliki sifat yang netral ya. Nah, di mana dia memiliki elektron yang sama dengan proton. Nah, ketika sisir ya, ketika sisir dan rambut digosok, maka akan terjadi perpindahan elektron ya. Elektron yang pindah nanti dari rambut ya berpindah ke sisir ya, mengakibatkan nanti sisir plastik sudah menjadi kelebihan. Nah, jadi nanti sisir plastik ini sudah menjadi kelebihan elektron ya. Nah, dan si rambut akan kekurangan elektron. Maka nanti di sini nanti si sisir sudah menjadi bermuatan negatif ya, karena sudah kebanyakan elektron. Sedangkan nanti si rambut akan bermuatan positif karena sudah kekurangan elektron. Ini sudah bermuatan ya, bukan lagi netral. Nah, ketika nanti si sisir plastik ini kita dekatkan dengan sobekan-sobekan kertas, di mana sobekan kertas ini sifatnya netral ya. Sedangkan tadi sisir plastik sudah bermuatan negatif ya. Ini sudah bermuatan positif. Maka nanti sobekan kertas ini akan ditarik
oleh sisir tersebut karena sudah menjadi benda bermuatan seperti itu dia ya.